Ya Rabbana lakal hamdu kama yabanul jalali wajhika wa ala sultanik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma ahlil bi ni'mati asri. Allahumma asli bi ni'mati asri. Transformasi pendidikan di Solo itu saya diklat di Solo Paragon. Narasumbernya sudah wanti-wanti. Ojo nganggo kaos MB loh. Itu Merdeka Belajar. Ini kayaknya Merdeka Belajar mau ini yang khususnya hal semacam itu mau diganti dengan program transformatif pendidikan. Jadi program pendidikan yang mengusung konsep pembelajaran merujuk pada kebijakan Merdeka Belajar Mendikbudristek yang diimplementasikan di sekolah ini secara integrasi dan berkelanjutan. Jadi saya kira tidak perlu saya jelaskan komplit ini ya. Jadi sekolah ini implementasi kebijakan Merdeka. Intinya Bapak Ibu, kita sebagai guru, sebagai ASN adalah pelaksana kebijakan. Kita mau usul apa di kementerian, gimana kan gitu. Cuma kita mungkin lewat apa ya, media-media TikTok atau WA atau Instagram. Setelah Bapak Ibu melaksanakan asesmen nasional, apa yang dirasakan? Dampaknya apa Bapak Ibu? Coba, ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Dampak dari pelaksanaan asesmen nasional. Monggo Bapak Ibu dari 10 sekolah, 5 sekolah SMP 2 Penawangan, Karangrayung, 1 Godong, 2 Tanggung Harjo dan Islam Wali Songo. Apa dampaknya Bapak Ibu? Oke, terkait dengan hasil raport pendidikan. Itu kami minta sharing informasi saja nih Bapak Ibu. Mungkin bisa kami adopsi, kami terapkan di SMP Negeri 1 Penawang. Mungkin SMP 1 Godong, karena saya dulu alumni sana. Dari dulu tuh kalau lihat perpusnya itu sudah kami saya dari alumni SMP 1 Godong. Monggo bisa. Nah. Monggo bisa disampaikan karena di kegiatan ini harapannya kalau sharing itu langsung mengenang Monggo Bu Ani ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Ani dari soal-soal AKM yang di situ ada literasi dan numerasi. Monggo mungkin Bu Woro. Monggo Bu Woro bisa maju ke depan. Kita sharing bersama-sama. Saya juga ingin menambah pengalaman ketika kami dapat bertemu dengan Bapak Ibu guru bersama. Monggo Bu Woro. Ini sudah sharing gitu. Kalau kami dari SMP Negeri 2 Penawangan untuk persiapan khusus, pembimbingan khusus dalam rangka siswa menghadapi AKM itu memang belum. Tapi kami mengintegrasinya dalam pembelajaran di kelas. Jadi adanya peningkatan dalam faktor literasi dan numerasi di semua mata pelajaran. Terima kasih. Berarti di literasi dan numerasi sudah pada tahapan pembelajaran ya? literasi itu setiap anak nanti punya kolom-kolom yang isinya itu meringkas atau membaca buku dulu baru kemudian nanti dia akan dikasih sampai pada mana yang program-program yang perlu dibenahi dengan menggunakan dana akan dituangkan dalam sebuah berkas. Nanti Bapak Ibu sepakat ya. Nah Bapak Ibu langsung saja ya, ini tadi Bapak Ibu ya sudah tidak usah. Nah Bapak Ibu di visi misi Bapak Ibu mungkin ya seperti biasa ada tugas yang harus dikirimkan oleh Bapak Ibu. Yang tadi belum mendapatkan spidol atau post-it bisa mengambil di depan, monggo. Monggo, Bapak.
rasanya di sekolah kami sangat luar biasa. Bapak Ibu guru dapat menjalankan dengan baik, lancar dan dapat dikondisikan. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Muhammad Ihsan yang sudah kerso berbagi pengalaman di sekolah. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif serta meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Progres ya Pak. Tadi SD kan ya. Ini Bapak Ibu, kalau kemarin kita belajar di Merdeka Belajar ya itu paham ini. Itu poinnya yang ketiga yang penting Bapak Ibu, guru-guru akan memimpin murid-muridnya untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktik baik yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar. Jadi memang peran kita sangat penting Bapak Ibu. Peran kita sebagai guru di sini sangat penting sekali. Ini nanti yang akan kita pelajari, mengenal lingkungan belajar positif, memahami dukungan emosional, membangun rutinitas, kemudian mendorong kolaborasi dan kerjasama, dan juga menciptakan ruang belajar yang menarik. Kemudian kebutuhan yang dibutuhkan oleh Fajar adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan. Mungkin si Fajar ini tidak pandai berbahasa Inggris, tapi dia mempunyai keahlian di matematika, dia punya keahlian di seninya, berpikir. Ini kalau sebagai pemantau, Bapak Ibu, bukan sebagai manajer, sebagai pemantau. Oke, siapkan HP-nya Bapak Ibu. Saya ada 4 pertanyaan. Nanti melalui aplikasi sembarangan diubah Bapak Ibu. Kata-katanya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu guru pasti kalau materi ini sudah sangat paham sekali. Lanjut ya. Ada alasannya, gitu ya. Kemudian sikap guru selalu menjadi monitor. Ayo sobat yang pikir, biarkan. Seperti itu. Kemudian kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi ayo memuting. Nah, saat saya melihat yang visual bahasa tayangan video, malah lihatnya video semua. Jadi kan memang kurang tepat. Ngerti Bapak Ibu ya? Jadi satu, kesiapan, minatnya. Nah, minat anak berbeda minatnya. Ketika kita menyeragamkan kalian semuanya nanti saat pembelajaran teks prosedur semuanya masak nasi goreng misalnya, tidak begitu. Kita kasih kebebasan. Sama halnya ketika kita jadi utamanya adalah bagaimana pembelajaran terdiferensiasi, kita fokus pada penyesuaian kelas sesuai dengan kesiapan siswa masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Oke, nah kita lanjut ya. Kemudian nah ini tadi Bapak Ibu yang ini ada konten, proses, kata nggih. Nah ini strateginya Bapak Ibu nggih. Nanti bagaimana? Terus tidak semuanya kita terapkan. Nah ini Bapak Ibu ada video kita kerja kelompok nggih. Nanti ada kertas plano, kita melihat ini berapa kelompok nggih. Tadi kita bagi 1, 2 dan 3 mengatakan nggih.
Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti ada sampun kenalan ya. Oke, terima kasih. Kelompok sini bisa menggabung mungkin Ibu. Nah, sampun Bapak Ibu. Sekarang disimak videonya ya, mungkin videonya sudah ada juga di video inspirasi di platform Merdeka Mengajar. Ini waktunya 1 jam, jadi singkat nanti nggih. Silakan Bapak Ibu. Sudah barcode-nya sudah terbaca? Ya. Mungkin itu malah kita sebagai seorang guru itu kesalahan besar. Harusnya anak itu secara heterogen dan kita nggak perlu menyampaikannya. Anak-anak yang pandai di kelompok jangan Bapak Ibu, tidak boleh nggih. Hanya kita yang tahu. Anak-anak silakan kelompok ini A, B, C, D gitu. Tanpa kita harus menyampaikan. Yang kita kelompok sini yang enggak. Justru di kelompok timbul kolaborasi, saling kerjasama. Mereka punya kekurangan. Sekian, selama 2 hari mungkin kami banyak kekurangannya dalam menyampaikan karena keterbatasan ilmu kami yang kami terima selama di BPPMP. Namun kami juga selalu ingin berbagi kebaikan dan terima kasih Bapak Ibu selama diskusi sharing bersama Bapak Ibu telah memberikan inspirasi yang luar biasa terhadap sekolah kami dan insya Allah juga akan kami terapkan sedikit demi sedikit. Bapak Ibu untuk RTL-nya, untuk RTL-nya kerjasama itu mau membawa sesuatu, misalnya bawa singapura, kan? Tapi kalau anak pinter dijadikan satu Bapak Ibu, angel malahan, suruh bawa apa kan nggak mau. Saya kan harus perlu kita terapkan ya. Nah, itulah inti dari pembelajaran terdiferensiasi. Kita menyesuaikan. Dari kesimpulan ya dari pembelajaran dari ini yang sebelumnya memang diferensiasi itu memang dikenal dibagi menjadi 3 tadi sesuai yang disampaikan sama Pak Gani, yaitu ada audio, visual, sama kinestetik. Tapi setelah dijelaskan oleh Ibu, jadi itu merupakan suatu pembedaan siswa. Jadi seolah-olah siswa itu memang masuk kategorinya, tapi seolah-olah kayak dibeda-bedakan sesuai dengan kemampuannya. Maka akan diganti dengan adanya konten, proses, dan produk. Jadi akan tetap kita kelompokkan homogen secara kecil, itu akan berkolaborasi. Ketika anak itu mempunyai kemampuan masing-masing, mungkin yang satu pintar gambar, yang satu kalau melihat video idenya berkembang, atau ada yang mungkin membantu di bagian membawa atau perkakas yang lebih kayak kan kadang kegiatan praktek itu kan banyak alat dan bahan yang dibutuhkan. Jadi seperti itu. Jadi kita itu harus memenuhi kebutuhan siswa itu sesuai dengan kemampuan dan kesiapan siswa tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan. Memang tidak salah pilih dinas memilih untuk sekolah sasaran, 10 sekolah sasaran. Nah Bapak Ibu yang perlu kita tekankan tadi Bapak Ibu, bahwa pembelajaran terdiferensiasi itu adalah bagaimana seorang guru menyesuaikan kondisi siswa di kelas, kemudian kita fokus pada kesiapannya tadi, kemudian minatnya dan profil siswa. Jadi untuk gaya belajar saya rasa masih belum tepat. Maka tadi Bapak Ibu jadi Bapak Ibu anak yang tidak tujuan dari sekolah inti transformatif di Bapak Ibu iklim sekolah yang aman, inklusif, kemudian merayakan kebinekaan, kemudian bagaimana semua berkolaborasi di kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Insya Allah dengan kita melakukan transformasi pendidikan, cita-cita sekolah dengan nilai-nilai karakter Pancasila yang kompeten, insya Allah akan segera kita
wujudkan guru. Jadi anak-anak memilah dikasih kantong sampah itu yang besar-besar, sudah ada tulisannya. Jadi di dalam kelas sudah kamu bagian nyari sampah ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini, seperti itu. Setelah dikumpulkan untuk kayak botol plastik itu nanti digunakan untuk kelas 9 membuat paving. Karena satu paving itu membutuhkan sekian kilo plastik. Jadi cukup banyak. Kemarin paling banyak itu di kelas 9, kalau nggak salah itu 9 paving. Untuk yang kelas-kelas lain, Jual bersih ini memang kelas wajib dipel Bapak Ibu Guru. Anak-anak ada yang petugas ngepel, ada yang petugas, pokoknya kelasnya harus bersih. Kemudian Jumat Sehat ini nanti senam bersama. Instrukturnya juga guru yang ada. Jadi kita memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah kita. Nah, untuk kegiatan dari hari Senin sampai hari Sabtu itu juga sendiri-sendiri. Hari Senin itu upacara bendera. Petugasnya juga bergantian. Hari Selasa, Rabu, Kamis itu Dimas itu tadi. Wali kelas diwajibkan menginstruksikan muridnya atau siswanya yang di kelasnya untuk membawa satu buku kosong yang disampul dengan koran. Jadi koran boleh atau kalender dibalik. Jadi warnanya putih polos. Jadi kita benar-benar meminimalkan uang untuk keluar nih, hanya untuk beli buku aja. Kemudian ditempeli dengan judul Dimas itu tadi. Siswa meminjam buku di perpustakaan. Itu aman, nyaman, nah anak-anak pasti akan suka. Kemudian Bapak Ibu, saat waktu saya melakukan kegiatan ini dengan miskonsepsi yang mungkin tadi awalnya hanya tahu sebagai dengan Pak pemberdayaan aset tadi, maka perlu kita memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Ada pertanyaan Bapak Ibu dari sini? Untuk RTL-nya tidak perlu banyak-banyak, yang penting terisi matan ya Bapak Ibu, sama tidak apa-apa kata J per individu, monggo diisi kemudian diupload sesuai dengan folder nama sekolah. Kemudian yang pembelajaran terdiferensiasi tadi sudah disampaikan ya, kalau menyusun modul ajar. Yang menarik apa biasanya?
melalui topik dan sumber belajar. Kemudian untuk proses melalui cara penyampaian materi tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari now, kemudian water, kemudian dalam